Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat Al-Anbiya, surat yang ke-21 masuk ayat yang ke-32. Ayat ke-22, halaman 322. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Laihatan qulubuhum wa asarrun najwa alladhina zalamu hal hadha illa basharun mithlukum afata'tuna as-sihra wa antum tubsirun. Qul qala rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard wa huwas sami'ul alim. Sampai di situ. Ayat yang lalu pertama kesimpulannya bahwa dari saat ke saat, waktu ke waktu, kiamat, akhirat, hisab makin mendekat. Karena kita sedang ke sana, sedang menuju ke sana, sedang berjalan ke sana. Sebenarnya kita yang mendekat, karena kita yang berjalan. Kita kan sebagai musafir, sang musafir sudah sampai, sudah hampir tiba di perhentiannya. Perhentian pertama, mati. Lalu transit di barzah, kemudian terminal berikutnya kiamat. Nah, kiamat kita terus melanjutkan perjalanan akhirat, diawali dengan kebangkitan, lalu digiring dan dihalau menuju tempat berkumpul yang disebut dengan mahsyar. Dari situ, setelah proses demi proses, dibagi dua. Ada yang menuju ke surga, yang tidak mau ke neraka. Tidak mau masuk surga ke mana? Ke neraka. Tidak ada yang ketiga. Itu yang pertama. Yang kedua, sementara manusia-manusia masih banyak yang ghaflah, dalam keadaan lalai karena disibukkan, diasikkan dengan dunia dengan segala macam pernak-perniknya, dengan segala macam zina, hiasan-hiasannya, dan kesenangan-kesenangannya yang sifatnya sementara, sedikit, dan memperdaya. Mata'nya qalil, mata'nya gurur. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Yang ketiga, kehidupan akhirat, kalau nak kita baca-baca, nak kita pelajari, nak dikanak-kanan, kita bisa saja
melecehkan, meringankan, menyepelekan. Bahkan ujungnya mu'ridun, berpaling daripada akhirat dan persiapan diri menuju akhirat. Kenapa? Karena kita kalau tidak tahu sesuatu itu kita remehkan, kita lecehkan, kita sepelekan. Padahal persoalan akhirat adalah persoalan yang sangat besar sekali, luar biasa. Dunia yang sekedar sampai singgah paling 70, 80 atau 90 kan sebentar. Lah begitu hebat persiapan kita untuk hidup. Sekolah saya sampai 20 tahun. Sekolah itu 20 tahun minimal lah. PAUD setahun, TK setahun, 2, SD 8, SMP SMA 4 balik, tambah kuliah 4 tahun. Halo, berapa tu? 8 balik. Tambah S2 kini. Kalau S2 kini nak mau leleh. Dah 20 lah. Tun Cirikajo. Sandang maafkan kabari. Mabi-abian terompa segala macam. Alah bijumu. Begitu hebat persiapan kita untuk hidup di dunia yang akan kita tinggalkan sementara. Padahal akhirat kekal. Wal akhiratu khairu wa baqa. Tidak wajar kita tidak mempelajari, tidak mengetahui, mengilmui tentang akhirat itu. Nah, di sekolah sebutkan sementara wahum fi ghaflatim mu'ridun. Sementara mereka masih dalam kelalaian dan dalam keberpalingan daripada persiapan menuju akhirat. Nah, kita masuk kini. Ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdatsin. Ma ya'tihim, tidaklah datang kepada mereka, ma tidaklah ya'ti datang him kepada mereka, min dzikrin, itu berupa peringatan daripada Tuhan mereka berupa ayat, namanya min dzikrin. Muhdatsin yang baru turun. Illa istama'uhu, melainkan istama'u, mereka mendengarnya, tapi mereka yal'abun, mendengarai pi main-main, yal'abun. Mereka mendengarkannya sambil bermain-main, tidak serius, tidak fokus, atau bolok-olok. Apakah manusia-manusia yang memang dilengahkan dan dilalaikan dengan pernak-pernik kehidupan, yang terkadang mereka tidak tahu mereka itu hidup untuk apa dan mengapa dihidupkan, dan tidak lo tahu kakama sesudah hidup dan di mana kita berada nanti setelah mati. Sehingga peringatan-peringatan itu mereka lecehkan, mereka anggap sepele, tidak penting. Andaikan mereka mendengarkan kajian-kajian, taklim, mereka ya, tapi ya lambun, tidak serius, main-main. Kalau dulu dalam ayat itu, ma ya'tihim, tidaklah datang kepada mereka min dzikrin. Zikrin itu wahyu, dan Al-Quran itu kan disebut az-zikru, zikru, isinya peringatan. Dan tidaklah datang kepada mereka daripada wahyu yang Allah turunkan melalui Jibril kepada Nabi Muhammad, langsung daripada sisi Allah min rabbihim. Itu wahyu yang baru, ayat baru, Quran baru turun
dinabikan langsung dibacakan. Setiap turun ayat, turun surat, Nabi sampaikan kepada orang banyak, kepada manusia. Karena Nabi kan dakwah, ayat itu boleh bacakan. Seperti kehadapan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir, orang musyrikin, boleh baca itu. Jadi tidaklah turun, tidaklah datang kepada mereka satu ayat yang berisi peringatan daripada Tuhan mereka yang baru turun dibacakan Nabi, mereka istama'u, mereka dengarkan. Istama' itu memang memasang telinga tu. Kalau mendengar saja sami'a. Kalau istama'a, telinganya nak kemar-kemar di kepala je. Nah, dipasang je telinganya. Tapi pendengarannya, itu nak kemar-kemar. Telinganya ada, pendengarannya, aku nak kemar-kemar. Wahum yal'abun, mereka sambil bermain. Agak mirip dengan sebagian kaum muslimin. Ngaji-ngaji je lah orang. Yang mau tahu tak ya. Cekoran-cekorannya lah orang. Dan hanya ada tu nak di. Atau ngaji sambil raun-raun. Rasanya ndak barana masuk di peronan. Ndak barana masuk. Daripada wakatunan dihabiskan. Itulah hobi itu, hobi. Hamba pernah ngaji, Bu. Pernah. Di situ sampai Masjid Gadang, ramai orang, bisa mencapai 1,000-2,000. Cuma rata-ratanya mau talam. Lama mau ngaji situ, duduk di situ, cari kawan sampai duduk. Mau nyunju, sanda-sanda, jangan tersinggung lo, nak mau nyunju. Hanya si matota, ada saya. Penceramah, apa kata penceramah? Nanya, ada lo bahan je itu. Jadi bantuan arisan dan reunian di masjid. Jadi al-pagi penceramahnya tidak menguasai masa. Kalau kami di sekolah namanya tidak menguasai kelas. Ada guru-guru pun tidak bisa menguasai kelas. Murid ketemu murid, anu katanya anu menaku saya. Nak sini magalui, nak sini dua, nak sini bermain-main, tidak perlu. Nyalehnya asik saya. Tidak bisa menguasai kelas. Kan ibu guru paham tu. Dan yang hobi orang namodeko yo ceramah tu ceramah haha hihi hu ho. Kalau serius-serius kau tak numai. Kaji menakuin saya. Kaji serius nah. Agak mirip. Yal'abun, mereka mendengarkan ayat itu sambil bermain. Kita diperintah kalau ayat dibaca. Kalau ayat dibaca, dengarkan. Surat Al-A'raf, surat ke-7. Nak baca lihat dah. Ditandai kau di. Jangan lupa nanti. Di ya. Tu lahir. Sekali kau bangga. Tak kecewa lah. Ambeca. Dia sampai mungkin. Halaman 176. Ayat 204. Halaman 176 surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum
turhamun, halaman 176. Labsu. Dan apabila quri'a, dibacakan Al-Quran itu, fastami'u lahu, maka istami' itu betul-betul lah, sungguh-sungguh dan seriuslah mendengar. Sebab ada istima' itu keseriusan, penekanan. Maka betul-betul sungguh-sungguhlah, istami'u, kamu mendengarkan lahu kepada Al-Quran yang dibacakan itu, dan ansitu. Ansitu kok tidak mengecek, diam, karena fokus. Jadi bukan diam memenuang, atau bukan diam magua. Magua itu diam je tu. Memudua, diam je. Insat itu diam karena fokus. Namanya insat. Ansitu, diamlah, simaklah. Tujuannya la'allakum turhamun, supaya kamu dirahmati. Bukan mudah-mudahan. Sebab Allah nak kamu mudah-mudahan kawan. Mudah-mudahan itu kan berharap. Allah nak berharap kawan. Yang berharap kau dari bawah ke atas, dari atas ke bawah tidak berharap tu. Agar supaya, maka dipalingkan arti la'alla, mudah-mudahan menjadi supaya atau agar kamu diberi rahmat, dua saja. Pasang telinga, fokus, diam, mendengar. Tujuannya diberi rahmat. Itu perintah. Mana saja, Ustaz? Di masa. Ya, ketika Quran dibacakan dekat awak, kawak. Maksudnya kan kadang awak sedang di pasar, orang membuka ayat Quran, bawa simak jo, sedangkan situasinya tak memungkinkan. Itu tidak dibacakan kawak tu dah. Itu diperdengarkan namanya. Kau namanya quri'a apa? Quri'a dibacakan. Itu nan dibacakan. Apalagi diterangkan. Kalau terangah, itu nan terangah diputarang di mic. Kadang-kadang jangan sampai subuh lah di putarnya. Kecilnya elok, kecilnya syiar kan. Cuma tak tahu nyawa kata kedua kan. Atau di pasar-pasar, kamu dengar fatwa dulu. Pasar-pasar bukan sampai orang diputarkan ayat-ayat, nak kada orang nan sibuk. Yang kamu tanya yang salah. Jadi kalau tanya Bu Chandra tadi bahwa terangah kita di pasar, apakah duduk berselolah kita mendengar dulu? Tidak. Sebabnya tidak kaki itu dibacakan. Ini hanya memutar. Kalau kini kok dibacakan di ruang-ruang, di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di majlis-majlis. Apalagi dipersilahkan orang baca. Mari kita simak kalam wahyu ilahi. Sudah kalam wahyu ilahi yang akan dibacakan oleh anak-anak kita ini. Kepadanya kita persilahkan. Yang tukang persilahan itu ke ibu sudah tu. Yang tukang persilahan kah? Hanya asik lemah total. Betul. Itu yang maksud. Jadi berbeda dengan keadaan orang yang lalai. Orang yang tidak serius. Dan orang-orang yang ingkar, tidak peduli. Kita diperintah apabila dibacakan Al-Quran itu, maka istami'u, maka sungguh-sungguhlah mendengarkan lahu kepadanya ayat yang Quran yang dibacakan itu, dan ansitu, diamlah. Ujungnya supaya kamu diberi rahmat. Di luar salat atau dalam salat, simakkan. Itulah menjadi dalil lah kalau imam membaca dalam salat, buat nak baca.
Imam baca ayat, awak dengar, simakkan. Itu dalilnya. Nah, Nabi kan pernah mengadu kepada Allah. Itu, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, kaumku menjadikan Al-Quran ini barang yang dilecehkan saja. Surat Al-Furqan, surat ke-25, ayat ke-30. Al-Furqan, surat ke-25, ayat 30, halaman 362. Di bawah, baris kelima dari bawah, halaman 362, ayat 30, surat Al-Furqan, baris kelima dari bawah. Lah ketemu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qala rasul, berkatalah Rasul. Suruh cik ya? Tak, cik pak. Alamat baris kelima dari bawah. Ya. Berkatalah Rasul, ya Rabb, ku pengaduan Rasulullah. Mudah-mudahan tak kita dikaduan. Ya Rabb, wahai Tuhanku. Tak bayang tak baca Rasul mengadu. Inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadu, mereka menjadikan atau mengambil Al-Quran ini mahjura, sesuatu yang tidak dipedulikan, diremehkan, diabaikan begitu saja. Al-Quran kau tidak diperhatikan, disepelekan, diremehkan, tidak dipedulikan. Namanya mahjura. Termasuk mahjura namanya tidak peduli kepada petunjuknya, perintahnya, larangannya. Juga termasuk ketika orang bacanya yal'abun, main-main. Juga termasuknya tidak peduli nyo isinya, yang penting dia pahala. Pahala kan pahala. Sehingga tujuan utama Al-Quran diturunkan tu tidak tahu. Dan dia tidak ingin tahu. Karena fokusnya kepada pahala. Jadi yang dilecehkan, mahjura ko ditinggalkan. Hijrah itu meninggalkan sesuatu karena tidak lah itu. Ditinggalkan namanya hijrah. Yang ditinggalkan mahjura. Sesuatu ditinggalkan karena kita anggap tidak penting, tidak peduli, mahjura. Al-Quran kalau dianggap tidak penting, tidak perlu, ditinggalkan, diabaikan. Itu yang dikadukan Nabi. Inna qaumi ittakadu hadzal qur'ana mahjura. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam laporan kau. Tidak masuk nama ke dalam laporan dan pengaduan Nabi. Kenapa? Siapa saja yang menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang diremehkan, diabaikan, dilecehkan, tidak dipedulikan, termasuk tidak ingin tahunya Al-Quran ku apa, petunjuk apa, maka masuknya ke dalam daftar orang yang dikadukan. Mudah-mudahan kita tidak. Halo? Lagi kan? Masuk daftar? Entah masuk daftar kan? Berapa banyak orang masuk daftar kau? Sembuh sangat. Bahkan ada yang heboh ketika orang baca Quran. Ini kuat.
Kalau ikut tu kerja orang kafir tu. Mereka berkata, la tasma'u li hadzal Quran. Jangan dengarkan Al-Quranku. Itu kecek mereka. Hebohnya, bikin gaduh. Walghaw fihi, bikin heboh, bikin gaduh ketika Al-Quran dibacakan oleh Nabi Muhammad, supaya nanti jangan terengah dari kalian. Terengah dari kalian kalau tak pengaruh Allah saja. Kalau muahnya mencari jelas sekali ikut sih. Surat Fussilat, surat ke-41, atau surat Hamim Sajdah, namanya dua. Fussilat, Hamim Sajdah sama. Itu beca, ambeca. Halaman 479 ayat 26. Ayat 26. 26. Halaman 479. Surat ke-41. Sampai 79. Ayat 26. Di sebelah surat cik. Sebelah surat sekolah. Itu surat halaman sampai 79. Halaman itu Quran mula kecil aku. Wa qala alladhina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir, la tasma'u, jangan kalian atau kamu mendengarkan li hadzal Quran, Al-Quran ini ketika dibacakan oleh Muhammad. Jangan dengar. Itu batoh walghaw, bi lagha, alaga, bi kegaduhan, bi keributan, hebohlah, sehingga suara Muhammad tu terkalahkan dengan heboh. Tak terengah suara Al-Quran dibacakan, bikin heboh, bikin gaduh. Namanya lagaw, walgaw fihi. Tak lagaw tu, walgaw. La'allakum taghlibun, supaya kamu dapat mengalahkan mereka, orang-orang mukmin itu. Sebab orang mukmin itu kalau Al-Quran tu petunjuknya menangnya. Supaya kalian bisa mengalahkan orang mukmin itu, jauhkan mereka dari Al-Quran. Jauhkan mereka daripada petunjuk Al-Quran. Jauhkan mereka daripada untuk memahami Al-Quran. Kalau perlu apa-apa salah, baca-baca salah. Itu yang ketujuh. Apa? Baca. Sibukkan mereka dengan mencari pahala. Jangan sibukkan mereka untuk mempelajari petunjuknya untuk diamalkan. Baru kalian bisa mengalahkannya. Kalau tidak bisa kalian mengalahkan. Langkah pertama, kalau Quran dibacakan, ribut dulu. Nah, kan orang Arab mengecek ke orang Arab, jauh bahasa Arab, tentu mengertinya. Jadi kalau Nabi membaca Quran ke orang Arab, di Al-Quran itu orang Arab, tahunya kan? Tahu. Jadi setiap Nabi baca ayat, tahulah mereka komunikasi. Itu sikap. Ada dua, Bu. Kita bisa balik ke Al-Anbiya. Tadilah kita titipkan kepada orang, cenui, tandai. Itu pesan buat tadi. Cenui, tandai. Ma ya'tihim, tidaklah ya'ti datang him kepada mereka. Siapa merekanya? Kepada mereka manusia-manusia yang lalai itu kafirin dan orang-orang sejenisnya. Min zikrin, daripada wahyu yang isinya peringatan, datang daripada Rabb Tuhan mereka,
muhdatsin, yang baru turun, baru sampai, baru diberikan oleh Jibril ke Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad bacakan. Mereka dengarkan, melainkan mereka dengarkan istimau, tapi mereka sambil ikut tadi kan, yal'abun. Maka siapapun yang seperti itu, karena di ayat orang baca Quran nyo gaduh, main-main, tak serius, tak sungguh, ya ampun. Atau sempat lu terkekeh-kekeh orang sedang baca, terkekeh-kekeh, orang sedang baca Qurannya masih sempat bisik-bisik dan seterusnya. Karena itu, karenanya nak meleset ke dah. Tapi lahiyatan qulubuhum, lahiyah, lahin ko lalai, lahwun, wa mal hayatud dunya illa lahwun, lalai, asik dengan sesuatu yang menyenangkan, maka abai dan lengah kepada yang lain, namanya lahwun, permainan, lahwun, ya, senda gurau. Ketika orang asik dengan sesuatu, hal-hal yang agaknya menyenangkan, yang disukai, maka terabaikan sesuatu yang lain yang lebih penting, namanya dia orang kot kane lahwun namanya. Alhaakumut takasur, itu jodoh, la tulhikum amwalukum, sama-sama itu artinya lahwun. Kalau yang lalai, lahiyah, lahin, lalai, lengah. Ana lalai, ana lengah, qulubuhum, hati mereka. Karena yang memperhatikan ku nak muka tu, atau hati. Yang fokus, hati. Yang khusyuk, hati. Yang maduk, hati. Itu nah, lahiyatan, dalam keadaan lalai hati mereka. Itu hati mereka lalai. Artinya jasad mereka, tubuh mereka, raga mereka, badan mereka lalai. Cuman nano tak disinan. Ano tu mana tak disinan. Ya badan no lai. Nano ndak sini. Tak bang. Hati tu kamah. Lahiyat. Lahiyatan qulub, dalam keadaan lalai hati mereka. Hatinya sedang memikirkan, merencanakan yang lain. Orang baca Quran terangah aja, tapi hanya terangah. Kalau awak sedang main-main kan terangah orang tu. Tetapi kalau tidak diperhatikan, awak tak tahu isinya. Lahiyatan qulubuhum, wa asarun najwa, asaru mereka merahasiakan, an-najwa bisik-bisik, mereka merahasiakan bisik-bisik mereka sesama mereka. Aduh, kau bisik-bisik mula-mula, bisik-bisik mempengunjang Nabi, mempekecilkan Nabi, dan bisik-bisik mengatakan Muhammad itu bagaimana, begini, begitu. Mereka rahasiakan pembicaraan. Asaru merahasiakan, najwa bisik-bisik setelah rahasia. Rahasaru merahasiakan, yang dirahasiakan bisik-bisik, dan bisik-bisik itu rahasia kan. Menjadi kuatnya mereka rahasiakan bisik-bisik mereka, yang mereka bisik-bisikan
sesama mereka orang kafir, orang musyrikin itu, yang mereka bisikkan adalah perihal Nabi Muhammad. Nabi membacakan ayat, menyampaikan ayat, dan mereka bisik-bisik, menilai, membicarakan perihal keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisik-bisik. Ana mereka bisikkan itu, mereka tuduh Nabi itu orang gila, tukang sihir, tukang syair, tukang dongeng, tukang bawa ajaran-ajaran baru, macam-macam bisik mereka. Nabi membacakan ayat-ayat, mereka asyik berbisik-bisik. Yang mereka bisikkan tentang Nabi agak mirip je sia. Guru sedang mengaji, anda menceritakan tentang gurunya atau hal yang berkaitan dengan itu. Agak mirip. Kalau itu yang bisik-bisik orang kafir, orang musyrik, yang mereka bisik-bisikkan Muhammad ko tere, gilo, majnun, sahir, tukang sihir, syair, ahli syair, muftarin, tukang karang-karang, tukang buik. Muhammad ko namanya membuat tadi menyimpang ajarannya. Macamlah bisik-bisik mereka sesama mereka. Dan itu mereka rahasiakan. Asarru, mereka rahasiakan bisik-bisik mereka itu. Asarru namanya. Itu siapa merekanya? Alladzina zalamu. Mereka orang-orang yang zalim itu. Zalim siko maksudnya kafir dan musyrikin, dan orang yang sama dengan mereka. Di antara isi bisik mereka, hal hada illa basyarum mislukum. Tidaklah ini manusia yang bernama Muhammad kau, melainkan bashar, laki-laki seorang manusia. Mislukum, sama yuk kamu. Ini manusia sama hewan. Malu kelebihannya mengaku aku sebagai Nabi, sebagai Rasul. Sama ya Pak, Nabi ini makan, lalu kelebihannya. Alasannya kau namun pergi mereka, nah Rasul kau tidak manusia. Manusia kau tidak sama, Rasul itu tidak sama dengan manusia biasa. Tidak dibantah. Iko Muhammad iko manusia sama iwana. Hal hada illa basyarum mislu. Bisik tu kata. Bisik tu kata. Ana kelebihan Muhammad kau. Mengaku lo jadi ni Nabi dan Rasul. Semua iwana. Itu bisik-bisikan tu. Yo agak mirip ceko je. Orang ceramah, orang ngaji, orang baca ayat, dia bisik belakang. Ustaz ko TTS gajinya mah. Nak mau nak keluar. Ni ingin dalam je. Hal hada, tidaklah ini illa melainkan bashar. Bashar itu manusia. Asal kata bashar ko orang nampak, makhluk yang nampak kulitnya, itu nama bashar. Awak ko nampak kulit awak. Bashar awak. Nampak kulit. Itu nama bashar. Maka nama awak bashar di kulit. Ayam tak bashar namanya. Kulitnya tersawak di bulu. Ada juga orang cek lain, tapi di hutan. Tersawak je.
Maka bana awak bashar, dek kulit nampak besar. Kan asal nama tu. Semua manusia biasa. Jadi kalau mereka kau menilai fisik, fisiknya nilai nak isi dah. Ini nilainya Muhammad kau manusia biasa. Sama awak. Nak sama awak. Kita awak dulu mah. Kita awak dulu, main-main awak dulu. Apa kelebihannya? Tiba-tiba mengaku saya jadi nabi. Macam-macam lah tudingan dan tuduhan mereka, tokoh-tokoh musyrikin Makkah, tokoh-tokoh kafir Makkah. Bahkan ada yang ngecek Nabi Muhammad ku barangkali lah, kanai saja bini nolah habis bangkrut kah, barangkali lah teri Muhammad. Macam lah tuduhan. Salah satunya hal hada illa basyarun mislukum. Afata'tuna sihra. Afata'tuna as-sihra. Masih ayat ketiga. Apakah fa maka apakah ta'tuna as-sihra, kalian mau menerima sihir yang diajarkan Muhammad ko? Itu Al-Quran tu. Al-Quran tu mereka tuduhkan sihir. Tak tunako siko maksudnya kamu menerima. Apakah kalian kecek gembong-gembong tokoh-tokohnya amuah dah menerima sihir dan baca Muhammad ko sihir ko? Kan Quran tu sihrun mubin namanya. Quran itu mereka tuduh ko sihir yang nyata. Jadi ketika Nabi membacakan ayat, kalian amuah dah dengan sihir. Kalian terima lo sihir Muhammad ko. Afata'tunas sihir. Wa antum tubsirun. Padahal kamu semua menyaksikan. Wa antum tubsirun. Padahal kamu semua menyaksikan, melihat bahwa nan Muhammad ko manusia biasa muri awak. Nan dibaca nako jampi-jampi. Jampi-jampi ucapan-ucapan sihir. Beko kalian kena sihir beko. Jangan sampai kalian amuah menerima. Kok keceknya bisik-bisik sesama atau orang lain. Itu bisik-bisik. Asarrun najwa, mereka rahasiakan bisik-bisik mereka, seperti itu bisik-bisik mereka. Dan itulah sikap orang-orang musyrikin dan orang kafirin ketika wahyu dibacakan, ketika wahyu disampaikan, ketika Al-Quran diperdengarkan. Beritu mereka, sikap mereka terhadap Al-Quran. Jadi kita ulang melihat lahiyatan qulubuhum, dalam keadaan lalai. Ana lalai hati, sebut nan hayo hati ko nan sebenarnya lalai. Dilalaikan dan dipalingkan daripada dengan yang lain. Adu nama lain dunia. Wa asarrun najwa, dan mereka merahasiakan najwa, bisik-bisik. Najwa aku bisik-bisik, bukan najwa yang di TV. Najwa juga. Najwa aku asal kata sampai ketinggian. Biasanya orang-orang Arab itu kalau mereka ada pembicara rahasia, mereka menjauh, mencari tempat yang agak jauh ketinggian sana. Nak terdengar orang lain. Kalau di lembah nampak seorang. Kan negari Arab itu kan berbuki-buki, lembah. Jadi kalau kau bisik, kalau kau mengecek, pergi kata. Kalau kau lembah, nampak derang. Itu muka kata. An-Najwa. Lama-lama
dipahami salah najwa itu bisik-bisik rahsia, pembicara rahsia. Asal katanya sampai ketinggian najwa. Polo lasannya Pak Kures magiah nama anaknya najwa awak dah tahu. Sebab anak bakarinya. Ketika akikah dulu adil ada. Ketika ibu ko akikah awak nak adil lu, jadi jangan bicarakan itu. Kau salah najwa. Asarun najwa, mereka merahasiakan najwa bisik-bisik rahasia. Isi bisik-bisik rahasia mereka anan tadi. Mahada ila basyarum, hal haza, tidaklah ini Muhammad melainkan manusia sama seperti kamu. Tidak beda dah. Lalu apakah kalian menerima sihir yang diajar Muhammad kau? Padahal kalian lah mencalik bana sebenarnya jalih mencalik bahasa ajaran Muhammad kau memang manusia biasa. Tidak ada kelebihannya tu. Tu kata mereka mempengaruhi orang lain. Qala Rabbi ya'lamul qawla fis sama'i wal ard. Qala, Nabi Muhammad berkata, kata Nabi Muhammad, Rabbi, Rabbku, Tuhanku, ya'lamul qawla, Tuhanku mengetahui dan selalu terus menerus mengetahui al-qawla, semua ucapan, semua perkataan, al-qawl, baik di langit dan di bumi. Dia maha mendengar lagi maha ke penjelasan. Silakan kalian berteriak, berkata-kata, mencaci maki, mencela, menuding segala macam, atau kalian sembunyikan kata-kata kalian itu dengan rahasia-rahasia, berbisik-bisik kalian. Silakanlah, tidak masalah. Tuhanku mengetahui semua. Rabbi, Tuhanku, ya'lam, Tuhanku mengetahui semua. La yakhfa alaihi syai'. Tidak tersembunyi bagi Tuhanku itu sesuatu pun jua, berupa apa saja yang kamu ucapkan, baik rahasia ataupun secara terang-terangan. Tuhanku mengetahui. Bahkan apa yang tersimpan dalam dadamu, Tuhanku mengetahui. Apa yang tersembunyi, tersimpan di dadamu, Tuhanku mengetahui. Alimum bidatis sudur. Mereka kan bisik-bisik lah. Bisik-bisik itu kan tahu. Jalikan Nabi Muhammad hawas ya dalam ruangan dalam suatu majlis, kan nampak saya orang bisik-bisik dah. Nampak saya tak bisik-bisik belakang. Cerita kan. Atau galak-galak senging awak cari anjo. Kan tersinggung awak kan. Awak ni galak aja. Apalagi Nabi itu tahulah bisik-bisik. Tahulah. Jadi kedua ayat. Katakan ya Muhammad kepada mereka yang berbisik-bisik itu, atau yang mereka yang bicara-bicara di belakang, apapun yang kalian bicarakan, apapun yang kalian bisikkan, dan apapun yang kalian kalian rencanakan dan kalian tuduhkan, katakanlah Rabbi, Tuhanku ya'lam, Tuhanku mengetahui al-qawla, semua qaul itu ucapan, semua perkataan, dima saja muka lu kau mengecek, dan apa saja isi keceknya, Tuhanku mengetahui al-qawla, semua ucap, semua perkataan, di langit kah atau di bumi kah? Karena dia sami'. Tuhanku itu sami'. Sami' maha, Tuhanku sami' maha mendengar, lagi maha mengetahui.
kedua nama Allah, Sami'. Sami' berarti tertangkapnya suara. Tertangkapnya suara. Gema, getar. Nah, tertangkapnya suara itu namanya sami'. Sam'un, mendengar. Sami'a. Allah sami'un, maha mendengar. Tidak ada suara, tidak ada gema, tidak ada getar, melainkan dia mendengarkan. Dia mendengarkan di mana saja. Di mana saja orang berucap, di mana saja orang berkata, di mana saja orang berbisik, di mana saja orang bertemu, bersuara rapat-rapat, buat kompromi, buat rencana. Allah pasti tahu. Tidaklah berbisik dua orang, melainkan dia yang ketiga. Tidaklah berempat, dia yang kelima, dan seterusnya. Surah Al-Mujadilah, surah yang ke-58. Boleh mujadilah, boleh mujadalah. Ambil cara dulu. Ayat 7 mungkin. Halaman 543. Halaman 543 ayat 7. Sebelah suuk di atas sekali alam tara. Nalah, korang kadang lagi. Alam tara, apakah tidak engkau perhatikan? Annallah, bahwasanya Allah ya'lam, dia mengetahui apa saja yang di semua langit dan apa saja yang di bumi. Ma yakunu min najwa salatatin, tidak adalah min najwa, daripada berbisik-bisik itu 3 orang, illa huwa rabihum, melainkan dia yang keempat mereka. Wala khamsatin, dan tidaklah 5 orang, melainkan dia yang keenamnya. Sadisuhum, yang keenam daripada mereka. Wala adana, dan tidaklah kurang adana. Kurang 3 berapa? Kurang 3, 2. Minimal berbisik 2. Kalau surang, menye-menye namanya. Kalau surang itu menye-menye. Wala adana, dan tidaklah kurang daripada 3. Min zalika, daripada demikian itu. Wala aktsar, dan tidaklah lebih daripada 6. Berarti sebanyak segedung. Illa huwa ma'hum, melainkan dia bersama, melainkan dia Allah tu bersama mereka. Aina makanu, di mana saja kamu berada. Lalu thumma yunabbi'uhum, kemudian dia memberitakan. Yunabbi'u, dia memberitakan kepada mereka, bima amilu, apa saja yang mereka lakukan, mereka kerjakan di hari kiamat nanti, termasuk apa yang mereka bisikkan. Dia akan beritahu lagi, kerana dia mengetahui dan maha mengetahui apa yang kalian bisikkan, apa yang kalian ucapkan, tak luput, tak lepas daripada ilmunya. Maka dia akan beritahu lagi kepada kamu nanti di hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah terhadap salah satunya maha mengetahui. Itu kajinya. Saja yang kita bisik, yang kita rahasiakan,
Ko awak berdua memang lah. Halo. Ko awak berdua memang lah. Berdua memang, berdua sen ko lah. Tak boleh yang lain tahu. Baman tak boleh hanya. Dia maha mendengar dan maha tahu. Baman tak boleh hanya. Salah lapan ni kita mak dan bolehan nan satu rapik cakap tu mengicik lu kurang. Ko awak-awak asyik wah. Jangan sampai tahu ndak. Kira tu bocor je. Nak bisanya memangkuk mencuang no. Kita orang mencuang tabuh nak bisa. Disauk mencuang orang ndak bisa. Yo bocor je soal. Dalam rapik ikut nan terjadi kadang-kadang. Kau rapik pimpinan lalu boleh bocor ke guru le. Bisa tahu guru. Dan tentu ada nak kamu kilo Allah magi tahu ke guru tu kan. Nak kamu kilo Jibril turun menyampaikan ke guru. Jadi intinya apapun yang kalian bisikkan dan apapun yang kalian rahasiakan dimanapun dan berapa orang pun juga Allah maha mendengar dan dia maha Sami'un alim, dua nama Allah. Nanti di hari akhirat aku nama nakui di hari akhirat dia akan beritahu apa yang kalian bisik-bisikkan, apa yang kalian rahasiakan. Itu makanya agama melarang kita bisik-bisik. Kalau ke bisik-bisik aja, kerisik padang luar salah. Aduh, jangan puai buah. Kerisik padang luar. Orang di bilik, awak di luar. Babisiak tapi awak terengah, mentulah. Kalau terengah orang kan tidak bisiak. Itu namanya kerisik padang luar. Jadi apapun yang kita bisikkan, apapun yang kita ucapkan, bagi orang lain rahsia, tapi bagi Allah bertiga kamu dia yang keempat, berlima kamu dia yang keenam, kurang dari tiga berdua dia yang ketiga. Segedung sepelemen kamu, aku namanya istilahnya off the record. Aduh off the record, tidak boleh direkam. Tak boleh direkam. Bagaimanapun sagedung sepelemen kawak sepertai sini apa? Misalnya gitu kan? Allah kan tahu. Qur rabbi ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Wa samiul alim. Kita balik ke surah Al-Anbiya balik. Ya, cari tadi. Qala Rabbi, berkata Nabi Muhammad, Rabbi Tuhanku, ya'lam, mengetahui al-qaul, perkataan, ucapan, siasa yang mengecek, siasa yang mengucapkan di langit kah dan bumi. Kenapa? Dia sami'. Tuh, dia sami', dia maha mendengar, dia alim, dia mengetahui. Selalu didulukan sami' daripada alim. Selalu didulukan sebutannya sami'un alim, dan alimun sami' dah. Aku pelajar ini kita begitu, bahwa proses untuk tahu itu mendengar. Tak mungkin orang tahu tu, tak mendengar. Tak tahu dulu baru mendengar. Kalau tahu kan mendengar. Berarti aktifkan kalau ingin tahu. Dan itulah sifat awak. Bergeser kursi dulu amal. Halo. Akaran? Geser kursi.
Ingin tahu. Ingin tahu itu caranya dengar. Dan alat untuk tahu dia awak nampaian dulu fungsi telinga. Dalam Quran begitu. Alladzi ja'ala lakumus sam'a wal absar. Ibu-ibuku kan berusia gua. Ketika anak lahir, mata dulu menceliak atau telinga mendengar? Telinga. Telinga yang fungsi tu. Kamu saya tak melayan, nampak dia orang menceliak, orang mendengar. Di bayi itu yang paling dulu telinga. Berarti aktifkan telinga. Kalau Allah kan tak begitu dah. Ikut isyarat saja. Tahunya Allah dia mendengar tak begitu dah. Ikut pelajaran untuk kita. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Ya, apapun yang kamu ucap, apapun yang kamu sebut, apapun yang kamu katakan, apapun yang kamu bisikkan, Allah mendengar. Di mana saja kamu melakukan itu, dia maha mengetahui. Kira-kira begitu. Halo? Sami' berkaitan dengan ucapan. Alim berkaitan dengan dima. Halo? Apapun yang kamu ucapkan, kamu bisikkan, dia mendengar. Di mana saja kamu melakukan itu, dia tahu. Ketangkau kan? Itu kejiwa. Kesimpulan kejiwa. Pelajarannya lah kan. Pelajaran kejiwa adalah pertama, ketika ayat dibacakan, simaklah, perhatikanlah, dan diamlah. Jangan bermain. Itu ayat kedua, saripatinya. Ketika Al-Quran dibacakan, termasuk dijelaskan, diterangkan, maka dengarlah, simaklah, perhatikanlah, diam dan fokuslah, jangan bermain. Kalau nak masuk laporan apakah? Masuk laporan. Yang kedua, Nabi mengadu kepada Allah bahwa kaumnya melecehkan, meremehkan Al-Quran ini. Melecehkan, meremehkan atau enggak sepele Al-Quran. Yang kesekian, orang kafir melarang orang lain untuk mendengarkan Al-Quran. Bila perlu mereka bikin gaduh, bikin heboh, agar petunjuk Al-Quran itu tidak diketahui. Itu surat Fussilat tadi. Yang keempat, supaya mendapat rahmat, maka simakkanlah dan diamlah ketika Al-Quran dibacakan. Itu Al-A'raf tadi itu. Yang kelima, yang lengah, yang lalai itu adalah hati.
Yang lengah, yang lalai adalah hati. Lahiyatan qulubum. Yang lengah, yang lalai hati. Hati. H-A-T-I, hati. Yang lengah, yang lalai hati. Kalau jasad tak lengah, hati. Yang keenam, di sisi Allah Ta'ala tidak ada yang rahasia. Atau bagi Allah Ta'ala boleh, tidak ada yang namanya rahasia. Bagaimanapun kita ingin merahasiakan, tidak ada yang rahasia di sisi Allah. Karena dia maha mengetahui semua perkataan. Di langit kah? Atau di bumi? Terakhir yang ketujuh. Ya. Semua yang kita ucapkan pasti nanti di hari akhirat akan diberitahukan lagi kepada kita, dan akan kita dengar lagi apa yang kita ucapkan itu. Namanya tayang ulang ya. Nah, sampai situ ke jiwa. Itu inti ke jiwa. Semoga berfaedah dan bermanfaat untuk kita bersama. Apa yang kita sampaikan, harilah setengah hari. Jadi silakan. Tentang mendengarkan bacaan Al-Quran, Ustaz. Ya. Boleh, Bu, boleh kita hidupkan HP atau kaset atau CD atau komputer atau laptop, kita putar kaset mengaji atau kita putar televisi Makkah itu mengaji sisinya, kita asik je kata jangan boleh. Boleh. Yang penting teringat dengan anda boleh, Bu. Kalau kayak bawa matian. Nya pasalnya kok nang kaset berputar, CD berputar, tapi wak mau tahu itu nengkan wak. Kalau kita yo kamu muta, awak sedang yang tidak boleh kita idian apa bunyinya muratal sian terkenal kok muratal. Sudah kita bunyian kita kompelo muta. Tapi kalau sambil ngiling lado menyi bawang, menggoreng telur dadar, sebenarnya boleh. Lah, Bu. Silakan. Zakat. Oh, mantunnya. Di sawah wak di kampung ko main upah. Kadang malah air dimasukkan. Malah ada yang matanggang bacar bi air. Maka kalau main upah semua, kaluan dulu. Upah-upah. Malah ada yang pinjam, pitih toke. Toke kan?
Ada nama pinjam PT Toke. Nah, ketika menyabit keluar, kalau masih cukup senisab, kalau zakat, kalau tidak infak saja. Biko nak jadi kita makanlah. Dan itu kalau main upah. Tapi kalau nak main upah, yo airnya lancar, air bandar. Kemudian menjajah awak surang, batanam awak jo keluarga awak. Tak ada keluar piti. Pupuknya pupuk organik loh misalnya. Ketika panen, cukup senisab keluar. Air ni sampai air langit, jo air bandar. Tak perlu kita masuk air. Masalahnya ada yang diairi. Diairi namanya. Masuk ke situ nanti dimodali. Bahkan yang memodali saya Toke. Sudah menyabit ikut sekeruang sok pulang lagi. Selebihnya dibuat toke. Sebab sebelumnya kita pakai lebih toke kan. Kira-kira begitu. Iya, cuman jangan banyak-banyak, jangan kecil banyak, orang banyak-banyak takut tak musuh orang zakat lah. Minimal infak tetap keluar. Tanda syukur, tanda kita lagi berzaki, tanda padi lagi pulang. Lagi mah berzaki pak. Tetapi kalau sawah awak ampe 5 piring, enggak buang sedolahnya. Enggak buang sedolahnya. Hari menyabit tak sama, tapi musim menyabit sama. Iko musim-musim menyabit bulan kini, kampung sedolahnya. Di keluar, lebih senisab keluar tu. Lebih senisab. Ini kalau sawah ampe piring, lebih senisab. Kalau sepirian, lebih senisab. Agak buang-buang sina menyabit pekan petang, kini pakai ini. Habis tu sina nabi, encik lah menyabit lah. Gabuanglah semua. Etong kalau kalkulasikan keluar, lebih senisab keluar. Tak cukup senisab infak. Kira begitu. Lah. Bu. Nah. Betul ibu tipu tu? Tak. Betul tipu. Biarlah. Tanyalah karena ibu. Ni kalau nyo ngecian terima saya haram. Kali ibu musik lah. Taranga mandanga balain. Taranga mandanga lain. Persoalan musik ko persoalan yang sangat-sangat heboh-heboh ini. Bahkan ulama-ulama sendiri berbeda argumentasi dalil masing-masing. Untuk itu kalau awak nala tua-tua ko kaki dengar. Kau tangan orang sabalahnya haknya nak bisa gitu. Pemahaman. Iya tapi cakap pemahaman. Kebetulan anak ibu pemahamannya guru-gurunya orang gitu. Gitu masalah. Yang benarnya apa? Iya balah kecewa ya. Intinya kalau sifatnya lahun, sifatnya melalaikan, membandingkan kita, apapun sebenarnya tidak boleh. Tidak boleh. Khusus tentang musik itu tadi. Sain-sainnya, nada-nadanya, pembawa musik dan seterusnya. Yang menjadi lahan perdebatan itu adalah musik yang bagaimana itu terbagi dua. Kalau untuk bucan jangan deh, intilah. Tapi kalau orang sabalah namuta tu bala menagahnya. Itulah diplomatis jawaban nomor 2. Sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.